Ну, кстати, кремлевский — это вообще-то название неофициальное. Так часть именовалась только с 1973 по 1993 годы. Ранее это был полк специального назначения, а позднее президентский полк. Знак президента. Dan pemirsa, kita masih akan membahas kembali mengenai pelantikan Presiden Vladimir Putin di Rusia. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Bapak Reynaldo de Arceli. Pak Arcel, kalau kita melihat pelantikan dari Putin ini kan banyak, terutama Amerika Serikat ya, yang menyerukan agar beberapa negara ini memboikot dan tidak mengakui Presiden Putin ini kembali terpilih. Nah, kira-kira dengan adanya aksi boikot tersebut akan berpengaruh nggak terhadap politik internasional? Menurut saya tidak berdampak signifikan. Dampaknya ada tapi tidak signifikan. Dalam arti Putin secara konstitusional terpilih sebagai presiden. Jadi tidak ada pelanggaran konstitusional. Jadi apa asumsi yang diberikan oleh Amerika Serikat mungkin agak sulit didukung oleh negara-negara di dunia. Kalaupun ada yang mendukung, tentu dengan preferensi tertentu yang dekat dengan Amerika Serikat mungkin ya. Tetapi karena Putin dianggap, bukan dianggap ya, tapi secara faktual terpilih sebagai presiden yang sah secara konstitusional, menurut saya dampaknya dalam politik internasional mungkin relatif lebih kecil. Kecuali ada faktor-faktor di luar variabel keterpilihan Putin di dalam pemilu ini yang mungkin membuat dinamika itu menjadi berubah. Jadi menurut saya kalau variabel keterpilihannya di pemilu relatif sangat kecil, Mbak. Oke, tapi ini ada hal-hal yang mungkin dikatakan mungkin tidak lumrah begitu ya, kan di sana ada parlemen yang punya kekuasaan untuk menerima atau menolak kandidat para menteri begitu ya, tetapi Putin tidak membutuhkan hal itu ya, parlemen jadi kayak tidak memerlukan persetujuan begitu untuk menolak kandidat tersebut. Seperti apa? Ya, presiden maksudnya secara konstitusional itu menunjuk perdana menteri, diusulkan ke parlemen atau Duma namanya, Duma Rusia. Itu majelis rendahnya di Rusia karena Rusia kan bikameral ya. Usulan perdana menteri diserahkan ke parlemen, ke Duma, Duma akan mereview dan menyetujui atau menolak. Setelah itu bersamaan dengan penyerahan usulan perdana menteri itu biasanya calon perdana menterinya akan membuat draft kabinet. Draft kabinet juga akan disetujui atau ditolak oleh parlemen. Jadi sebenarnya bukan berarti Putin atau Presiden Rusia itu secara serta-merta semena-mena melangkahi kewenangan parlemen, tidak. Tapi konstitusinya mengatur seperti itu, bahwa Presiden mengajukan nama calon Perdana Menteri beserta susunan kabinet ke parlemen, ke Duma, setelah itu Duma yang mereview, menerima atau tidak. Menurut konstitusi begitu. Oke, nah dengan terpilihnya Putin kembali, kira-kira untuk hubungan bilateral kepada Indonesia akan berdampak jauh nggak, Pak Arcel? Relatif ya, kita kalau dalam politik luar negeri kan cenderung dinamis ya, Mbak ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini, di tahun 2025, apakah ada gejolak atau tidak yang membuat hubungan bilateral atau regional multilateral akan berubah. Tapi menurut saya pribadi dengan pilar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, juga relatif akan sedikit pengaruhnya, bahkan menurut saya mungkin akan terlihat ada peningkatan di beberapa kerjasama mungkin ya, terutama investasi mungkin di pertambangan atau di persenjataan, mungkin itu akan menjadi opsi bagi pemerintah Indonesia untuk menjadikan Rusia sebagai mitra kerjasama, karena Rusia dan Indonesia adalah mitra strategis sejak tahun 2003. Dari hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain, Pak Arcel, apa sih yang paling disoroti? Dengan negara-negara lain, maksudnya antara Rusia dengan negara lain ya? Ya. Jadi biasanya kalau dengan Rusia itu kan ada dua yang menurut saya, karena secara politik Rusia memiliki hak veto di PBB, sehingga banyak negara memerlukan Rusia, sebaliknya Rusia juga memerlukan negara tersebut untuk hubungan. Jadi itu resiprokal itu biasa terjadi dalam diplomasi hubungan luar negeri, baik secara bilateral ataupun secara multilateral. Yang kedua, dengan keunggulan Rusia di banyak hal, terutama di teknologi persenjataan, kemudian agrikultur. Rusia adalah eksportir gandum misalnya, Rusia adalah eksportir bahan dasar pupuk, sulfur gitu ya. Jadi Rusia memiliki hubungan yang sebenarnya relatif
lebih mudah diterima di beberapa negara. Buktinya pada masa perang katanya Rusia diboikot, tetapi yang kita lihat faktanya sebenarnya Rusia tidak masalah. Dia tetap bisa melakukan kerjasama dengan banyak negara, bahkan dengan negara-negara yang berkonflik sekalipun. Beberapa hari yang lalu ada video yang memperlihatkan tentara Rusia dan tentara Amerika menari bersama di sebuah camp militer di Niger karena mereka berbagi satu skadron pada tentara Amerika. Mas Arsel, Rusia. mohon maaf saya potong masalah. sebelumnya Mas Arsel, nanti kita lanjutkan kembali. Izin ini kita akan menampilkan kembali kabar terkini dari pelantikan Putin di Kremlin. Ya. Jadi pemirsa, Vladimir Putin hari ini dilantik sebagai Presiden Rusia untuk masa jabatan kelima pada upacara pelantikan di Moskow. Dan setelah upacara pelantikan, nantinya pemerintahan Rusia saat ini akan mengundurkan diri dan pemerintahan baru akan mulai menjabat dengan persetujuan parlemen negara tersebut sesuai dengan amandemen konstitusi yang dibuat pada tahun 2020. Pemirsa, Presiden Vladimir Putin pertama kali terpilih menjadi pemimpin Rusia pada tahun 2000, di mana total pada tahun 2024 ini ia sudah memimpin Rusia selama 22 tahun. Di tahun 2012 ia sempat tidak menjadi presiden karena adanya aturan tidak boleh berturut-turut, tetapi ia dijadikan sebagai Perdana Menteri pada presiden kala itu. Dan kemudian Putin ini mengubah undang-undang konstitusi di mana ia kembali bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Dan salah satu undang-undang yang ia ubah juga, ini menjadi kontroversi, adalah di mana seluruh pejabat ataupun mantan-mantan presiden sampai ke keluarganya tidak boleh dikenakan hukuman pidana apapun. Ya, dan setelah selesai dilantik, Putin akan secara langsung menunjuk Menteri Luar Negeri, Pertahanan, Kehakiman, Situasi Darurat, dan sejumlah majelis menteri lainnya. Untuk hubungan dengan Indonesia sendiri hingga saat ini pemirsa, Rusia dan Indonesia menjalin hubungan untuk makanan seperti gandum dan juga benih-benih lainnya, dan juga untuk persenjataan hingga saat ini Indonesia masih bekerja sama untuk mengekspor senjata dari Rusia. Dan kita juga akan melihat kembali nantinya ya ketika Putin akan kembali menjadi presiden, apakah hubungan kerjasama dengan Indonesia akan tetap dipertahankan untuk beberapa komoditas yang akan diekspor dari Rusia. Ya, dan berdasarkan Undang-Undang Rusia, proses persetujuan pemerintahan baru dapat makan waktu paling lama hingga 20 Mei. Meski daftar calon-calon Perdana Menteri dan Dewan Menteri diperkirakan akan diserahkan ke parlemen segera setelah upacara pelantikan. Yang kita tahu tadi sebelumnya para tamu sudah hadir ya sejak pukul 11 waktu setempat di sana di Istana Kremlin, dan Vladimir Putin telah masuk ke dalam mobil dan kita akan tunggu dan mengikuti juga bagaimana prosesi pelantikan selanjutnya. Ya, kita akan kembali melakukan perbincangan dengan Pak Reynaldo de Arceli. Pak, tadi kita sudah melihat ya sekilas mengenai pelantikan dari Vladimir Putin. Kalau yang Anda soroti Pak dari pelantikan hari ini seperti apa? Ya, pelantikan hari ini secara simbolik memperlihatkan bahwa Rusia sebagai sebuah bangsa masih solid. Di tengah gempuran sanksi, embargo, Rusia masih solid. Jadi itu menurut saya pesan simbolik utama yang terlihat dari pelantikan Putin hari ini. Jadi tidak ada gejolak yang berarti di internal Rusia. Bahkan dalam beberapa hari ke depan Rusia akan memperingati hari kemenangan besar, hari kemenangan patriotik di Perang Dunia Kedua, dan biasanya mereka akan melakukan pawai namanya Biesner Bukov. Jadi orang Rusia, masyarakat Rusia akan membawa foto anggota keluarganya yang gugur pada peristiwa Perang Dunia Kedua. Termasuk Putin pernah ikut pawai tahun berapa saya lupa ya, setelah pandemi itu Putin berjalan membawa foto kakeknya kalau tidak salah atau ayahnya saya lupa. Jadi menurut saya secara simbolik pelantikan Putin hari ini menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia saat ini sebagai sebuah bangsa sangat solid. Tidak ada gangguan tengah berbagai macam gempuran sanksi atau embargo apapun.
Oke, berarti dengan adanya negara yang masih solid dan juga masyarakat Rusia sendiri juga masih memilih Putin kembali menjadi presiden ya, karena tidak ada sosok lain. Nah, kira-kira untuk kebijakan dari invasi ke Ukraina, apakah Putin masih akan mempertahankan kebijakan ini, Pak Acel? Kalau dengan melihat kondisi yang sekarang, menurut saya iya. Rusia sangat siap dalam sumber daya melakukan perang berkelanjutan, konflik berkelanjutan gitu ya. Maka sumber daya sangat kuat menurut saya. Jadi selama belum ada jaminan dari Amerika Serikat, NATO, dan Ukraina sendiri yang memastikan bahwa yang utamanya Rusia menginginkan adalah Ukraina sebagai negara netral non-NATO, artinya kan begitu. Jadi jika jaminan itu belum ada, sepertinya Rusia belum yakin betul bahwa akan tercipta stabilitas di wilayah perbatasan mereka bagian barat ini. Jadi ini bukan soal antara dua negara sebenarnya menurut saya, tapi kepentingannya jauh lebih besar. Rusia kenapa sampai mau terlibat perang konflik bersenjata panjangan dengan Baik, bukan jadi saja beberapa tetangga, kebijakan tapi masih akan saudara. dilanjutkan dan terkait dengan perang kemungkinan ya Pak Archel ini masih akan terus berlanjut. Kita nantikan nantinya setelah ini periode dari jabatan kelimanya dari Vladimir Putin akan seperti apa dan hubungannya dengan luar negeri. Terima kasih Bapak Reynaldo de Arceli sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Oke, dan pemirsa demikianlah Newsline untuk hari ini. Saya Gemma Tanjung. Dan saya Naila Husna pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.